Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara baik yang ada di rumah maupun di mana saja. Selamat hari Minggu. Walaupun pemerintah di masa pandemi ini telah memberlakukan PPKM darurat, namun kami tetap berusaha untuk dapat melayani Bapak Ibu saudara sekalian yang kerinduan untuk tetap beribadah. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak dan saudara, kita akan beribadah dan mengawali ibadah ini. Saya mengajak kita untuk menaikkan suatu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 4. Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah Yang Maha Besar, dan seterusnya. Sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Baiklah Ibu Bapak dan saudara, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita seduh dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari Minggu ini kami kembali datang kepada Tuhan, menaikkan pujian kami, tapi juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntun dan bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, baik dalam pembacaan firman-Mu maupun dalam pemberitaannya, terlebih ketika kami hadir di tengah kehidupan melakukan kehendak-Mu. Engkaulah yang menuntun dan membimbing kami. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada hari Minggu ini pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 yang menyatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sering kita mendengar orang mengatakan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Hal ini Ibu Bapak dan saudara tidak tepat, karena dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 tadi kita mendengar di mana Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu di situ adalah gereja, adalah orang percaya. Gereja, orang-orang yang percaya. Jadi gereja bukan dipanggil untuk menjadi garam dan terang, tetapi gerejalah garam dan terang tersebut. Namun demikian Ibu Bapak dan saudara, gereja yang adalah garam dan terang dunia itu dipanggil untuk berfungsi sesuai dengan hakikatnya, yaitu menjadi seperti garam dan terang. Mengapa garam dan terang?
Ibu bapak dan saudara, memang Yesus seringkali dalam pengajarannya menggunakan simbol-simbol, gambaran-gambaran, perumpamaan-perumpamaan, agar apa yang disampaikan itu boleh dipahami dengan mudah, karena itu diambil dari kehidupan sehari-hari. Ya, seperti garam dan terang, yang tentunya dalam masyarakat Palestina, bahkan apalagi dengan masyarakat yang ada di sekitar Danau Galilea, mereka sudah terbiasa dengan garam yang dipergunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apalagi dengan terang yang berasal dari pelita yang mereka pergunakan dalam rumah mereka. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu kita perlu melihat lebih jauh. Kalau Yesus memilih garam, tentu kita harus melihat sejauh mana fungsi garam itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, garam memang tidak hanya sekedar berfungsi untuk membuat rasa pada masakan. Masakan yang tawar, yang hambar bisa menjadi enak karena diberikan garam yang asin. Dan begitu juga garam memang bukan hanya dipakai sebagai bumbu masak, tapi kadang juga dipakai untuk mencegah pembusukan. Seperti kalau para nelayan di Galilea, supaya ikan tidak cepat rusak, maka mereka menggunakan garam untuk mengasinkan ikan mereka sehingga tidak membusuk. Bahkan garam mempunyai banyak fungsi lain lagi, juga termasuk digunakan sebagai obat antiseptik. Bahkan di masa kini banyak sekali pengobatan-pengobatan yang menggunakan bahan dasarnya garam, seperti Oralit untuk orang yang diare. Bahkan di masa pandemi ini, ibu bapak dan saudara, orang juga menggunakan HCl untuk membersihkan hidung dan tenggorokan. Kadang-kadang dibuat juga dari air biasa dicampur dengan garam, lalu kemudian disedot dan disemprotkan ke dalam hidung. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain dari garam untuk kesehatan, untuk pengobatan. Nah, selain itu juga ibu bapak dan saudara, garam memang juga dapat dipakai untuk membersihkan dari kuman dan berbagai macam fungsi-fungsi yang lainnya. Walaupun garam itu kadangkala tidak terlihat ketika digunakan, tapi dapat dirasakan. Ya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, dari sini kita bisa lihat apa maksud Yesus dengan menggunakan simbol garam untuk menunjuk kehidupan orang percaya. Seperti bagaimana garam itu dapat memberikan manfaat, memberikan rasa dalam kehadirannya, walaupun garam itu kadang-kala tidak terlihat. Maka demikian pun juga Yesus mau katakan dengan kehidupan orang percaya, bahwa mereka juga harus berdampak bagi kehidupan orang lain dengan kehadiran mereka, supaya mereka juga bisa membawa dampak bagi orang lain dapat merasakan dari kehadiran mereka, membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara, bagaimana kalau garam itu menjadi tawar? Ya, kalau garam itu menjadi tawar, maka garam itu tidak berfungsi. Ya, kalau dia tidak berfungsi, maka dia akan dibuang dan diinjak orang. Maka orang percaya pun juga demikian. Kalau dia tidak mampu memberikan rasa, dia tidak mampu membawa sukacita bagi orang lain, membawa kedamaian bagi orang lain, maka dia sama seperti garam yang tawar, garam yang tidak berguna. Maka dia akan diinjak,
dibuang orang dan diinjak orang. Itu tentang garam. Lalu bagaimana dengan terang? Tuhan Yesus juga menggunakan simbol terang ini. Terang itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kita bisa bayangkan, tanpa terang orang akan kebingungan, akan mencari lilin ataupun lampu untuk bisa dinyalakan supaya dapat memberikan arah, orang bisa melihat dengan jelas. Nah, tentu orang sangat membutuhkan lampu itu memberikan manfaat, menerangi banyak orang, memberikan rasa sukacita, memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Kalau lampu itu tidak diletakkan di tempat yang tidak tepat, maka dia juga menjadi tidak berguna. Makanya Yesus menggambarkan lampu itu harus, atau pelita itu terang harus diletakkan di tempat yang tepat. Ya. Kalau pelita diletakkan di tempat yang tidak tepat, maka orang tidak akan merasakan manfaatnya. Ya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dua gambaran ini Yesus sengaja angkat untuk sekali lagi mau menekankan tentang bagaimana kehidupan orang percaya, bahwa mereka harus berfungsi seperti garam dan terang yang membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Apa dampaknya? Tadi sudah disebutkan, membawa dampak sukacita, damai dan sejahtera, sukacita bagi orang lain, bukan membawa sesuatu yang tidak berguna, bukan menjadi tidak berarti bagi orang lain. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita menjadi garam dan terang dunia? Di tengah situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi gereja Tuhan untuk kita tetap menjadi garam dan terang. Tidak ada alasan bagi gereja, apapun juga situasinya, gereja tidak dapat menjadi garam dan terang. Gereja harus tetap dapat menjadi garam dan terang dalam kehadirannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagai gereja Kristen Indonesia di bagian Barat, kita juga bersyukur pada hari ini. Oleh karena pada hari ini Yayasan Kesehatan GPIB memasuki usia yang ke-19 tahun, di mana kita tahu yayasan ini juga adalah salah satu alat dari misi Allah bagi dunia ini, untuk bagaimana supaya gereja menjadi garam, supaya gereja bisa menghadirkan fungsinya menjadi garam dan terang bagi dunia ini lewat pelayanan kesehatannya. Kita doakan supaya Yayasan Kesehatan GPIB terus tetap eksis. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan tempat ini, kita tetap senantiasa menggumuli bersama-sama di dalam doa kita, biarlah kiranya melalui segala kemampuan yang kita dapat lakukan, kita tetap mau menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita. Kiranya Tuhan tetap menolong kita, Tuhan memberkati kehadiran kita semua menjadi garam dan terang. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan tetap boleh kami rasakan, khususnya melalui sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali sebagai gereja-Mu agar kami menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kami menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang itu sendiri. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kami melaksanakan fungsi kami itu. Biarlah banyak orang yang juga memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi Yayasan Kesehatan GPIB, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan dan kesaksiannya. Engkau berkati pengurus dan berkati semua dukungan-dukungan yang diberikan bagi yayasan untuk pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Engkau berkati semua
perjalanan mereka. Kami berdoa juga pada hari ini teringat akan seluruh gereja Tuhan dimanapun Kau hadirkan, Kau berkati juga hadirannya, secara khusus gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, dan bahkan seluruh jemaat-jemaat yang dalam masa-masa sekarang juga menghadapi pandemi COVID. Biarlah semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, hikmat, dan biarlah Tuhan yang tetap melindungi kami semua. Kami berdoa secara khusus bagi GPIB Jemaat Silo. Tuhan berkati bagi jemaat Tuhan dalam segala pergumulan-pergumulannya. Kami teringat untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, bahkan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah atau isolasi mandiri, dimanapun Tuhan pilih mereka. Yang sakit disembuhkan, Engkau angkat segala sakit penyakit dari kehidupan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam kuasa-Mu Engkau mampu mengangkat segala sakit penyakit itu. Oleh karena itu sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit. Berkati obat makan minum yang mereka konsumsi. Hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah kami dalam upaya mereka menangani masalah pandemi COVID ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan, kekuatan, supaya kehidupan bangsa kami tetap berada dalam keadaan baik. Semua masyarakat tetap terlindungi, tetap dalam keadaan sehat, bahkan perekonomian bangsa kami pun tetap stabil dan kami tetap dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati segenap majelis jemaat kami semua di Silo ini maupun juga jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan juga memberkati apapun bentuk pergumulan, persoalan yang kami hadapi, keluarga kami yang dekat, yang jauh, Tuhan berkati mereka semua. Hari ini kami mengucap syukur karena kami percaya berkat Tuhan tetap ada di tengah pergumulan kami. Mereka yang bertambah usia dalam sepekan ini, Tuhan juga berkati, dan umur panjang, kesehatan, dan berkat-Mu tetap mengalir dalam hidup mereka. Rumah tangga yang juga bertambah usia, Tuhan berkati keluarga-keluarga, biarlah sukacita, damai, sejahtera juga menjadi bahagian dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih Tuhan, seluruh keluarga kami yang dekat yang jauh dalam usaha, dalam pekerjaan, semuanya tetap kiranya ada dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami, dan inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Tuhan memberkati.